Sekarang kita ada di sirkuit Sentul Karting bersama Bang Eka, gue Bang Eka, sama Gary Salim juga, yang sedang latihan pakai CBR 600. Latihan apa tuh, Ger? Kan nggak ada balap, jadi nggak ada balap. Dari setiap bulannya sih Astra kasih kita jadwal latihan, biar nggak kaku sih untuk melatih fisik lagi gitu fisik lagi, terus mental juga kan berada di atas motor. Jadi selama setahun ini Astra Honda Racing Team itu sedang vakum untuk balapan karena menghindari pandemi COVID-19. Dari mulai ARRC kemarin sama CV Moto2 pun tidak ada, tapi hanya CV Moto3 aja. Benar. Si Mario Esa. Dan napaknya pun tuh ke Gary Salim juga yang tahun ini di Asia Superbike sama Honda Asia Dream Racing, betul? Iya, betul. Itu rasanya gimana nggak balapan setahun tuh, akhirnya ngapain aja, Ger? Ya sebenarnya sedih juga ya nggak ada balapan kan satu tahun ini. Terus sebenarnya dari awal tahun Gary udah persiapin fisik juga untuk balap di kelas ASB 1000 dan akhirnya di bulan Maret ada pandemi COVID, akhirnya nggak bisa balapan. Untungnya sih Astra masih peduli dengan pembalap-pembalap yang memberikan kesempatan kita untuk latihan setiap bulan. Jadi meskipun nggak ada balap, kita masih bisa latihan di atas motor, mendapatkan feeling dan mental yang bagus. Latihannya apa aja, Ger? Latihan apa itu? Jadi fisiknya gimana? Iya, setiap 1 bulan itu kita datang ke Jakarta 2 minggu. Hari pertama datang kita latihan fisik dulu sama tes fisik. Jadi dilihat juga kan setiap kita pulang ke rumah, di rumah kita melakukan olahraga apa enggak. Jadi 3 hari untuk latihan fisik di Denis, terus 2 hari latihan motocross di BSD, terus 2 hari latihan motor juga di Delta Mas di tempatnya Honda. Di Cikarang situ ya? 3 hari latihan di Sentul. Jadi 2 minggu itu benar-benar full latihan dari olahraga sampai motor juga. Itu tiap bulan? Setiap bulan. Berarti 2 minggu latihan, 2 minggunya libur lagi gitu. Sebelum ketemu lagi dengan semua pembalapnya AHRT ini, ada pengecekan nggak kondisinya, mungkin swab test atau rapid test gitu? Ya, jadi sebelum berangkat kita harus rapid dulu sih. Baru setelah udah rapid kita baru dapat dibeliin tiket sama Astra Honda untuk datang ke Jakarta. Ada bukti negatif sama bukti kesehatannya berarti. Betul. Gitu. Berarti itu kalau di Denis itu menurut Anda masih kardio atau apa? Ya semua sih kardio strength ya. Jadi dilatih semua sih. Dan dicek juga kita kardionya sampai mana. Setiap pulang kita improve apa enggak. Nah, Gary kan harusnya tahun ini udah balap 1000 cc. Betul. Di Superbike-nya ARRC kan. Nah, ini Gary tadi saya lihat latihan pakai CBR 600 di sirkuit Sentul kecil nih, Ger. Iya, betul. Ya kita tahu nih sirkuit Sentul kecil nih kan ya baru trek lurus udah belok, trek lurus belok gitu kan. Pakai CBR 600 kayak gimana sih, Ger? Ya sebenarnya sih Gary lebih prepare CBR 600 ya daripada motor kecil di sirkuit Sentul ini karena Gary juga bakalan balap motor besar kan, pasti yang lebih berat juga dan pasti juga capek sih. Dan makanya latihan di Sentul kecil ini juga sebenarnya latihan pakai motor CBR 600 sangat capek. Jadi Gary tetap harus latihan dan setelah latihan Gary selalu komunikasi sama pelatih fisiknya. Kalau Gary ada capek di mana, terus harusnya yang dilatih apa. Jadi Gary bisa lebih improve. Berarti karena motornya gede, sirkuitnya kecil, itu ngelatih agility nggak sih? Kelincahan sendiri? Iya. Refleksnya berarti di situ. Kan jadi soalnya emang streetnya sedikit terus pendek, jadi kita belok terus. Pindah badan, bener. Motor berat ya nggak? Powernya gede. Ya. Mau nggak mau tuh fisik yang emang bener. Jadi terasa banget ya. Penasaran nyampe gigi berapa di 600 di Sentul kecil? Cuman 2 aja sih. Cuma gigi 2, iya. Kadang ya masuk 3, cuman kebanyakan cuman pakai 2 terus. Isi 3 langsung. Berarti sama aja naik motor metik ya? Betul, gas rem. 1 gigi terus gitu ya? Betul. Nah, berarti tahun ini kan harusnya pakai CBR 1000 RR RSP. Betul. Harusnya. Nah, itu udah nyobain belum sih motornya? Sebenarnya belum nyobain sama sekali sih. Sama sekali belum nyobain malah. Motor balapnya gak? Motor balapnya belum nyobain. Karena ya emang sebenarnya awalnya Maret itu langsung perdana di Malaysia, free test Asia Road Race kan. Sekalian ya. Tapi Gary sama tim kan nggak berangkat karena ada pandemi, jadi belum tes sama sekali. Versi standarnya? Kalau versi standarnya udah pernah nyobain. Nah, gimana tuh, Ger? Impresinya CBR 1000. Kira-kira ada bedanya nggak sama CBR yang lama? Sebenarnya kalau disuruh tanya sih Gary sebelum tahu ya, karena Gary nyoba CBR yang lama juga belum banyak kilometernya. Dan kemarin juga sempat nyobain di Buriram CBR yang baru.
Ya menurut Gary sih untuk akselerasi sama top speednya mungkin lebih kenceng yang motor baru ya. Karena ya seperti kita tahu sendiri nih, motor juga kan dipakai di USBK kan USBK. Ya kan, seenggaknya ini senjata terbarunya si Honda gitu. Betul. Motor Honda pertama yang di atas 200 HP kok nggak salah. Ya, Ya, itu yang kan. kecuali yang 11.000 ini. kecuali yang si RCV. RCV beda lagi. Yang ini Spek MotoGP. yang apa namanya? Yang RCV 3 RS. Street. yang street VS. legal ya. Ya. VS. Nah. Jadi sebenarnya di Honda Asia Dream Racing itu manajemennya gimana sih? Itu kan gabungan dari tim Honda seluruh Iya, Asia. seluruh Asia. Nah, itu sebenarnya manajemen itu gimana sih? Mungkin mekaniknya orang siapa, orang mana? Ya, iya sih. Jadi itu banyak campuran dari Asia ya. Karena mekanik juga pembalap pertama Ya. ada Gary dari Indonesia dan ada si Zakwan Zaidi. dari Malaysia. Terus mekanik juga ada dari Indonesia, Malaysia, Jepang, India, sama Thailand. Jadi itu benar-benar campur semua. Meskipun dari staffnya juga campur sih, nggak dari Jepang atau Thailand atau Malaysia aja sih. Jadi itu campur, benar-benar campur dari seluruh Asia sih. Sulit nggak komunikasinya sama mereka? Karena kan tadi kan Gary kan tadi cerita kru chiefnya ini orang Thailand. Ya sebenarnya kalau komunikasi sih hampir sama aja sih. Mirip-mirip lah ya. Jadi kita juga lebih banyak tukar ilmu ya, karena kita kan juga dia pengalaman sama pembalap Thailand dan dia megang Gary, akhirnya dia memberi masukan buat Gary gitu. Jadi kita lebih cepat improve juga. Mumpung ada Gary. Gue juga penasaran loh. Bedanya Moto2 sama ya kita tahu sendiri CBR 600. Dulu Gary main di Asia juga pakai 600 kan. Bedanya apa sih Ger? Moto2 sama CBR 600 nih. Terutama Gary apalagi udah nyobain dua versi kan. Moto2 yang 600 TV sama Moto2 yang 675 kan Triumph. 765. 765 ya. 675. Salah tuh. Bedanya apa sih Ger? Ya kalau 600 mungkin hampir sama dengan CBR ya. Emang mesinnya CBR ya, Ya. cuman sasisnya yang lebih ringan. Oke. Dan kalau yang versi yang baru, Ya. Yang terkini nih ya. powernya mungkin menurut Gary hampir sama kayak 1000 sih. Oh, powernya lebih besar Ger? Lebih besar banget daripada yang 600. Terus ya. top speednya juga ya lebih tinggi, cuman ya sasisnya lebih ringan daripada 1000 sih. Jadi Gary waktu ikut Yang wildcard Ya. ya sempet ya, Ya. Ger? Misano ya itu. nggak di Aragon. Aragon. Misano Magelang ya. Iya, itu kesusahan juga sih karena power yang besar terus sasisnya sangat ringan kan. Jadi Gary kayak belum nyaman banget di atas motor. Yang untuk di Moto2 yang Moto2. 765 ya. Karena ya seperti kita ketahuin, Gary cuma dikasih satu kesempatan doang sebenarnya. Dan sebelumnya belum pernah nyoba tuh motor ya, Ger? Iya. Kalau yang 600 sih udah ya. di CV ya. Nah. Terus kenapa, Ger? Terus itu juga waktu mau ikut di Aragon nggak ada tes sih. Nah, itu dia. Jadi Tiba-tiba Gary, langsung iya, aja langsung kan. dari Jumat, Nah. Sabtu, Minggu itu benar-benar Adaptasinya kurang sih Gary. lebih ke apa, Ger? Kalau dibandingin yang 600 yang biasa, yang lama, yang Moto2 ya, Moto2 600 yang lama sama Moto2 yang baru, Ger. Ya Lebih apa? Bedanya di mana? pertama dari mesin, akselerasi sama powernya ya, Oke. lebih besar. Lebih Terus besar. yang kedua masalah Gary nggak pernah sih, belum pernah naik CBR 1000 waktu itu. Ya. Nah CBR 1000 kan kebanyakan sudah shift down-nya nggak pakai pegang kopling Ya, lagi. Nah Moto2 itu sama juga kayak gitu. Semuanya tuh. Iya, Up and down-nya nggak Nggak pakai pakai kopling kopling lagi. Oh, berarti udah sama. iya. Udah sama kayak MotoGP berarti Iya. ya. Nah Gary di situ belum pernah ada pengalaman sama sekali, karena Gary biasa emang pakai kopling. Ya. Terus ya juga dari tim ngasih saran kan agar nggak RPM-nya nggak kelewat, Ya. agar mesinnya nggak jebol juga Ya. kan. Nah itu Gary juga kepikiran itu terus sih. Shift down-nya gimana ini caranya biar pas. Ya. Jadi ya Gary masih waktu latihan itu sampai hari Jumat masih cari itu terus. Berarti adaptasinya ya. Iya. Butuh lebih waktu yang lebih lama. Iya. Jadi nggak bisa langsung Iya. kirain sama gitu, enggak sih, beda. Kalau ibaratnya nih kita ngomong Moto2 2020 ya. Ya, Itu kan ada Andi Gilang benar. sama Sompiat Chandra, sama-sama dari Honda Tim Asia nih, Ger, ya kan. Nah, seharusnya Chandra ini jauh lebih baik dari si Andi Gilang ya, karena emang ya tadi Gary bilang ini kan adaptasinya ya. Tadi turun gigi dapat downshiftnya udah nggak pakai kopling, nggak pakai gimana, harusnya ya stepnya jauh di atasnya Gilang ya. Jauh.
Cuman kan kalau kita lihat juga hasilnya kemarin Gilang nggak jauh ke sama Chandra dan banget ya, ngerti kadang juga Gilang ada Gilang di atas atas aja. Chandra. Ya, Nah, berarti seenggaknya ya apa ya bisa dibilang ya Chandra ini ya dibilang nggak spesial banget lah gitu loh. Iya. Karena Walaupun dia pernah nyetak poin lah ya. walaupun Iya. pernah nyetak poin, Nah. tapi seenggaknya proses adaptasi ini Iya. udah mulai bisa diikutin ya aman Benar. di Gilang waktu itu Benar. ya. Oke. Kenapa Moto2 tidak Giri atau Gilang aja sih? Ngerti nggak? Coba gitu, tim Moto2-nya Giri sama Gilang kan. Kalau itu ditanya Honda Timothy. Wah, nanti kita tanya Hiroshi Oyama sekalian ya. Kemarin pas yang ada acara Iya tuh. Honda ya. ya Honda Honda. Press Day. Honda announcement day. Nah, kenapa kan lu tanya sekalian tuh? Gak dibolehin, Nanya yang lain. gak dibolehin. Iya. Ada yang bisikin jangan. Oh, ya jangan. udah, siap. Yain aja kita mah daripada nggak boleh lagi kan. Betul. Siap. Nah, ya Gary udah nyobain ya, sempat ikut lah di Ya. kompetisi Moto2 World GP kan. Nah, gue pengen tahu nih Gary, terutama Gary juga waktu itu sempat ngikut di Red Bull Rookies, ya kan? Ya istilahnya itu kan berbarengan juga Ya. sama serinya MotoGP kan. Di tahun 2021 nanti nih Gary, itu ada 3 rookie nih dari Moto2 untuk ke MotoGP. Betul. Kita sebut Luca Marini, terus Bastianini. Enea Bastini, satu Jorge rekan satu timnya nanti ya, Ya. dan juga Jorge Martin. Menurut Gary nih, di antara 3 pembalap rookie itu, siapa yang kira-kira bakal jadi Rookie of the Year? Kalau prediksi Gary sih Jorge Martin ya. Jorge Martin? Benar. Oh iya. Fansnya Jorge Martin mana tuh? Wah. Kenapa Jorge Martin? Ya kalau Gary lihat sih dari gaya balapnya emang pertama agresif ya. Ya. Jorge Martin ya. Itu dibutuhin di MotoGP soalnya. Iya. Oke. Terus yang kedua emang dia selalu fight sih. Setiap balap selalu fight. Tapi kan semua pembalap juga fight ya? Iya, cuman fightnya Ini beda. Iya, beda sih kalau Gary Bedanya lihat. kenapa? Karena lihat dari waktu Jorge Martin di Moto3 juga dia selalu pengennya itu ninggalin. Oh. Target dia selalu ninggalin sih. Terus Kayak modelnya kayak sini Ger, Stoner, Ya. Stoner, Lorenzo juga kan Iya. gitu. Kalau udah di depan udah iya. maunya Langsung tinggal ninggalin. jauh, nggak kayak Rossi ataupun Marquez Iya. yang istilahnya Si masih ayam-ayamin. bisa main Iya. kan atau kayak gimana gitu ya. Oke, itu lebih ke situ tuh Iya. Ger. Timnya ngaruh nggak sih? Kan dia kayak tim Pramac Racing kan lebih bagus dibanding Avinta Racing. Iya. Nah, dari tim kan juga karena mungkin pun lebih punya data banyak ya. Karena dari pembalapnya si Jack Miller sama Bagnaia kan. Ya. Terus Jack Miller juga tahun ini lebih konsisten. Mungkin Jorge Martin juga bakalan dapat data Nah. dari situ. Kalau misalnya bicara data nih, sebenarnya Francesco Bagnaia Iya. itu dia udah nyebut sih Ger, silakan aja buka data gue, berarti gitu. Iya. Buka aja data gua untuk dipelajari oleh 3 pembalap itu, Luca Marini, Bastianini, sama si Jorge Martin. Karena sesama pembalap Ducati kan. Iya. Itu, tapi kita perlu lihat nih Ger. Ya kita tadi Ger, adaptasinya ke motor baru nih. Benar. Kira-kira siapa yang bisa lebih cepat nih, ya kan? Apakah Jorge Martin, apakah Luca Marini, ataukah Bastianini gitu kan? Tapi kalau gue nih Ger, kalau gue ngelihat track record dari 2020 kemarin Iya. di Moto2 ya, sebenarnya lebih konsisten Luca Marini loh. Iya. Tapi sayangnya setelah ya Cedera Moto2 lemang. Lemang, Prancis itu udah mulai Turun. apa ya, performanya turun tuh. Iya, Dan nggak cedera. sebagus awal-awal. Nggak sebagus awal. Benar. Dan setelah itu ya nggak tahu karena ya dia bilang sih kayak ada kerusakan di Sasis. motor di sasis ya. Saya rusak. Dan akhirnya Masih berpengaruh metris. kepada performa dia di beberapa seri setelah Prancis Betul. gitu dia tuh. Jadi Luca Marini atau tetap Jorge Martin nih? Kalau kiri tetap Jorge Martin. Nggak berubah itu. Karena Jorge Martin tidak diduga kayak Fabio Quartararo aja nggak diduga. Iya. Nggak diduga bisa jadi Rookie Iya. of the Year. Dia malah ngalahin Joan Mir. Malah banyak yang juara Daun dunia. ketapang ya buat cupang ya? Salah fokus lagi. Gue nginjek apaan ya tentunya dan ketapang nih. Itu ya Ger? Iya. Lebih ke Jorge Martin. Jorge Martin. Kalau lu Dap? Jorge Martin juga sama Jorge Giri. Martin. Karena timnya lebih bagus. Bagus dibanding Avinta Racing. Tapi lu jangan salah. Memang lebih bagus, Iya. ya kan? Tapi Ducati sendiri menjanjikan bahwa motornya sama nih. Sama. Jadi Semua. 3 pembalap itu, Iya. itu sama loh. Spek GP20 semua ya? Spek Iya. GP20 semua dan juga ada tim teknisnya dari Ducati untuk masing-masing pembalap. Itu.
Tapi kita lihat aja ntar Siapa yang paling siapa yang paling ini. Karena ya kita tahu sendiri, Marini didukung sama Rossi, Rossi. ya kan? Secara Sky langsung ya? Sky langsung yang turun tangan. Duitnya lebih banyak. Duit Lebih banyak. lebih banyak. Rossi juga banyak. Ya buktinya nyingkirin Tito Rabat, Iya, ya nggak? betul kan banyak loh. duitnya Tito Disingkirin Rabat lagi. Sultan ya kan? Sultan, benar. Bener nggak, Ger? Benar, Sultan kan? Sultan. Nah, Disingkirin. disingkirin sama The Real Sultan ya Bastian MotoGP. ini, ini juara dunia Moto2. Iya. Tapi support Ducati full. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa sih nggak nggak ngejagoin Bastian ini? Soalnya kemarin dia juara dunia kayak agak beruntung gitu bang. Oh gitu. Menurut gue. Oh menurut lu. Kalau menurut Gary, Ya menurut Gary kurang greget ya? iya kurang greget sih. Karena ya secara kemenangan juga Iya. gimana ya, yang nggak kayak Martin atau Iya, si Marini. nggak lengkap Ah. formasi pembalapnya kan waktu menang-menangnya. Ya itu dia. Itu tuh. Ada yang mau tanya lagi nggak, Dap? Nih jarang-jarang gue minta waktu sama Gary dari awal tahun lalu lu guys. Dari Nggak awal ketemu. tahun, Baru dari ketemu Maret. Desember. Baru ketemu Desember. Gila. Karena setelah itu kan Covid juga sih Iya. sebenarnya. Jauh. Jadi ada apa namanya? nggak bisa. Lockdown. Iya, nggak bisa. Dan akhirnya baru ketemu Baru ketemu Desember. Desember. Kita, Ger. Ya nggak, Ger? Ya, Bisa iya. ketemu tiap bulan mungkin di event-event Honda atau Iya. di ARRC kita ketemu Iya, kan. iya. Selalu ketemu ya setiap bulan Nih, sebelumnya. ada yang mau tanyain nggak? Oke. Ger, ini pertanyaan penting untuk Gary Salim. Wih. Selama setahun ini, bagaimana masalah gaji seorang pembalap? Harus diceritakan. Ini sensor loh. Gitu. Harus diselesaikan. Apakah lancar-lancar atau agak ada tunggakan? Ya untungnya sih di tahun 2020 ini Lancar. alhamdulillah lancar. Oke, lancar. Oh, oke. Jadi nggak ada Tidak masalah. lagi, tidak lagi. Nanti saya ada dengan WA nanti. Ya nggak kan, karena gini, ya mungkin wajar nih guys, karena gini, apa ya, orang kerja aja, Iya, ya kan, selama WFH ataupun diberlakukannya COVID, lockdown benar. kayak gimana, mungkin ada, ya bukan dibilang pengurangan, bukan, tapi apa ya, penyesuaian. Penyesuaian. Nah, ya untungnya tadi Gary lancar-lancar aja Gary. Alhamdulillah lancar. Kan nggak ada balap tapi kita masih tetap melakukan latihan. Aktivitinya Iya, jadi buat kita masih ya ngejaganya ya. jalan. Tahun depan masih fix di Honda Sia berarti? Insya Allah masih. Masih fix. Tinggal diumumkan aja berarti. Iya, tinggal di launching kan. Karena kemarin ngobrol sama Pak Rizky Krisdianto, manajer motorsportnya AHM, itu squad AHRT itu sama full. Tapi AHRT-nya Honda Asia Dream Racing masih dipertanyakan. Karena Gary di AHRT tidak ya, Ger? sepenuhnya Iya. di AHRT, Iya, tapi iya. di Honda Asia Dream Racing. Pas saya tanya, kenapa Pak, kok di Honda Asia Dream Racing squadnya masih Gary nggak? Wah, ntar itu mesti kita diskusikan gitu. Sekarang kita tanya Gary Salim, masih fit nggak? Insya Allah masih. Oh, insya Allah masih fix. Tahun depan Gary masih akan di Asia bulan Juni. Balapannya? Iya, masih libur setengah tahun sih. Tahun lagi. Masih panjang pokoknya liburnya. Masih panjang liburnya. RRC itu baru mulai bulan Juni pokoknya. Gary berada di Honda Tim Asia. Asia. Walaupun ya istilahnya Honda Dream, Asia Dream ya. Asia Dream. Asia Dream, tapi kan tetap basicnya Honda Asia. Ada nggak sih Ger, ketika Gary masuk ke Honda Asia Dream ini dijanjiin nih Ger, kalau Gary bisa juara Superbike itu nanti kamu ke World GP ya, naik ke Moto2 gitu. Ada kayak gitu, ada nggak Ger? Omongan Kalau gitu Ger? omongan itu sih belum ada dari Belum ada? ya dari tim belum ada. Ya, tapi Nah, ada Gary papinya berharap sih nih. kan Honda Asia Dream juga sama-sama dari Jepang kan, sama Ya, Honda ya. tim Asia. Nah. Ya Gary berharap bisa dapat Batu loncatan lagi nih ya Ger ya. Iya. Karena kemarin juga dapet wildcard juga kan ya dari Honda Tim Iya, Asia kan ya. betul. Untuk ya gantian tuh sama Iya. Gilang ya. Sama Gary di Aragon, Gilang di San Marino. San Marino. Oke, Oke. 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 Guys, ada yang mau tanyain sama Gary nggak? Kalau ada taruh di kolom komen. Kalau ada silahkan taruh di kolom kolom komen. komentar. Ntar saya WhatsAppin. Langsung saya jawabin. Jawabin. Ntar ada di Autores.id. Kalau ada jawabannya. Itulah dia. Oke, Dap lu yang ngebuka, berarti lu yang nutup. Setelah gitu sekian perbincangan kita dengan Gary Salim, nanti akan ada obrolan dengan beberapa pembalap lagi selanjutnya. Oh, ada? Ada lagi ntar stepnya. Pantengin aja ntar. Pantengin terus. Makanya subscribe terus, like, komen, dan share YouTube-nya Autores. Oke. Jangan lupa follow juga Instagramnya @autores.1d. Titik satu Kalau nih. Gary udah banyak Jadi followernya. follow nggak usah. sebanyak. Ya nggak usah lah. diomongin. Kali kan makin banyak lagi. Wah, nggak apa-apa kan makin banyak Siap ya. ya. Oke. Jangan lupa juga untuk tahu perkembangannya Gary, Ah, ya follow follow Instagramnya Gary Salim. Iya. Apa tuh Ger? Instagramnya Ger?
@GarySalim31. @GarySalim31. Oke. YouTube-nya ada, Ger? Nggak ada. Bikin dong, Ger. Siap. Nanti belajar dulu dari. Wah, betul. Jangan sama saya. Oke. Oke, guys. Oke. Oke. Kita pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Kabudiansyah. Saya Dit Abdillah. Saya Gary Salim. Pamit. Nah, ngomong serimpet kan. Oke. Dadah. See you. Yo.